Kali ini kita akan belajar menuliskan latar belakang masalah di dalam artikel riset. Nah, sekarang perhatikan baik-baik karena saya akan sampaikan cara di dalam menuliskan latar belakang masalah. Perhatikan ya. Pertama, menulis latar belakang masalah didahului dengan menuliskan konsep judul yang kemudian konsep judul ini disajikan di dalam tulisan. Misalnya dalam satu tulisan latar belakang masalah itu terdiri atas 2-4 paragraf yang membahas tentang konsep judul atau topik yang akan diteliti berdasarkan kepada sumber referensi atau teori. Penulisan konsep atau materi yang akan kita teliti di latar belakang masalah, misalnya bisa kita mulai dengan menulis kepedulian orang tua adalah, kita lanjutkan sendiri sesuai dengan teorinya, atau menurut Sabrina tahun 2020 kepedulian orang tua pada anak adalah, diteruskan sesuai dengan teorinya. Jadi di sini menuliskan teori-teori terkait dengan materi atau konsep yang akan kita teliti. Tuliskan konsep judul atau materi di dalam latar belakang masalah ini berdasarkan kepada buku atau pendapat pakar sebanyak 2-4 paragraf. Setelah menuliskan konsep judul atau materi, langkah yang kedua di dalam menulis latar belakang masalah adalah menuliskan hasil riset atau hasil penelitian yang telah dilakukan yang memiliki kemiripan dengan judul kita terkait dengan materinya yang sama diteliti. Nah, di dalam penulisan hasil riset ini bisa ditulis dalam 2-4 paragraf sesuai dengan temuan riset yang kita tuliskan. Setelah kita menemukan hasil-hasil penelitian melalui jurnal yang berkaitan dengan sasaran penelitian yang akan kita teliti, maka kemudian kita membahas hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan fokus pada hasil yang telah diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan yang dituliskan di dalam latar belakang masalah. Cara penulisannya, misalnya kita mulai dengan kalimat hasil penelitian Mulyasa menyebutkan bahwa kepedulian orang tua pada anak itu bla 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 bla. Kemudian bisa kita sampaikan juga hasil penelitian berikutnya, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Bagian ketiga yang perlu kita tulis di dalam latar belakang masalah adalah menuliskan data atau informasi terkait dengan kenyataan yang akan kita teliti dan akan kita sajikan. Nah, di sini kita hanya perlu menuliskan 2-4 paragraf yang membahas sebuah fakta yang akan kita teliti. Bisa fakta tekstual maupun fakta faktual. Nah, untuk itu perhatikan baik-baik fenomena yang akan kita teliti dan ceritakan atau tuliskan di latar belakang masalah. Misalnya di sini kita bisa menuliskan kenyataan atau kejadian yang kita amati berdasarkan kepada hasil wawancara dan pengamatan
terkait dengan kegiatan belajar jarak jauh yang dilakukan oleh para guru ketika kita memang meneliti tentang kegiatan belajar jarak jauh. Nah, jika kita sudah menuliskan latar belakang masalah yang di dalamnya ada penjelasan konsep materi, kemudian di dalamnya ada hasil riset yang telah dilakukan, kemudian di dalamnya juga ada informasi atau penjelasan fakta data di lapangan atau data tekstual, maka dari ketiga hal itu kita kemudian bisa menuliskan latar belakang masalah sebanyak 2-5 halaman berdasarkan kepada 3 hal yang saya sebutkan tadi. Semoga penjelasan tadi bisa memberikan pemahaman yang menyeluruh atau komprehensif terkait dengan cara menuliskan latar belakang masalah di dalam artikel riset. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat terus untuk belajar menulis artikel riset.